Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gengke, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja, oke? Indonesia harus bersiap karena dunia multipolar sudah tidak bisa dibendung dengan tidak saling menghegemoni. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhaimin Iskandar dalam seminar multipolar di Bandung. Menurut Pak Muhaimin Iskandar, salah satu parameter dunia multipolar, inisiatif Rusia dan Cina mendirikan BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. BRICS sendiri bertolak belakang dengan konsep negara-negara Eropa Barat, dimotori Amerika Serikat dalam aliansi North Atlantic Treaty Organization yang sering kita sebut NATO. NATO mengusung unipolar berupa penyeragaman kehidupan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya global, dengan menempatkan Amerika Serikat sebagai sentris. Amerika Serikat dengan memperalat NATO merasa berhak mencampuri urusan dalam negara lain dengan dalih demokrasi sebagaimana di Iran, Libya, dan Afghanistan. Peran NATO sekarang semakin meredup pasca operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 silam. Keruntuhan NATO akibat kesalahan sendiri yang mengisolasi Rusia berupa larangan impor gas, minyak mentah, dan pangan dari Rusia. Akibatnya, negara-negara dalam keterpurukan ekonomi parah dan Amerika Serikat dengan entengnya melepas tanggung jawab, sebagaimana yang terjadi di Irak, Libya, dan Afghanistan sekarang ini. Inggris sebagai pendukung utama Amerika Serikat terkena imbas paling parah di Eropa Barat. Krisis politik di Inggris membuat Boris Johnson turun Perdana Menteri. Menyusul lagi Perdana Menteri Inggris, Liz Truss dipaksa turun dari jabatannya karena tidak mampu mengatasi krisis ekonomi dan politik. Amerika Serikat dan NATO pengusung ideologi liberalisme dengan konsep unipolar dilawan oleh konsep multipolar yang diusung Rusia dan Cina. Ide Presiden Soekarno pada tahun 1955, Indonesia bergabung dengan BRICS bukanlah yang mengejutkan, karena sebagai negara bebas dan aktif, sejalan dengan konsep BRICS yang dimotori Cina dan Rusia. Konsep persahabatan antar negara dengan kemitraan sejajar di dalam BRICS sejalan dengan konsep Dasar Sila Bandung dari Presiden Soekarno. Tahun 1955, Presiden Indonesia Soekarno menggagas Asia Afrika Summit di Bandung, yang melahirkan Dasar-Sila Bandung 1955 adalah 10 poin hasil pertemuan. Dasar-Sila Bandung sendiri berupa pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Dasar-Sila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Jawaharlal Nehru. Berikut prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa. Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua suku, bangsa, dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain. Kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
Ke-10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Bila dilihat dari konteksnya, poin ini jelas untuk menyentil keberadaan NATO yang lekat dengan mentalitas perang dingin. Melihat situasi internasional sekarang, dapat dikatakan dokumen ini merupakan titik berangkat yang sangat penting untuk melihat kedekatan Rusia dan China sekarang. Hubungan kedua negara telah bertransformasi dari permusuhan selama puluhan tahun menjadi mitra strategis yang sangat dekat. Di Beijing pada Jumat 14 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping sepakat menghentikan hegemoni Amerika Serikat dan Barat. Karena menurut Vladimir Putin, konsep dunia unipolar diusung Amerika Serikat dan NATO ditolak semua negara. Komitmen tentang tata dunia menuju negara multipolar ditegaskan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam pertemuan. Dalam pertemuan, Sergei Lavrov mengatakan dunia sedang melalui tahapan yang sangat serius dalam sejarah hubungan internasional. Kebangkitan China sebagai kekuatan baru juga akan membutuhkan sekutu geopolitik. Dalam hal ini, Rusia, India, Iran, serta sejumlah negara di Timur Tengah dan Asia Tengah akan turut serta dalam proyek Eurasia. Komposisi yang beragam dalam hal kekuatan demografi, ekonomi militer, dan perbedaan budaya dalam persekutuan ini tentu akan melahirkan rancangan kebijakan yang unik atau berbeda dibandingkan hegemoni Barat yang cenderung seragam. Meski demikian, kita tetap harus bersikap hati-hati karena perkembangan kapital terlepas dari asal negara memiliki watak ekspansif dan agresif yang sama. Kita menyaksikan banyak contoh tentang investasi yang berasal dari negeri panda ini memicu konflik sosial karena menabrak hak-hak hidup komunitas masyarakat. Artinya, di sini negaralah yang harus mengontrol kapital, dari mana asalnya, bukan sebaliknya seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemimpin negara perlu memperkuat kerja diplomatik untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang akan datang, baik melalui gerakan non-blok atau instrumen lainnya dalam rangka proyeksi tata dunia menuju negara multipolar. Dengan pembaruan dan penguatan peran dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai satu-satunya lembaga internasional yang paling representatif. Dalam konteks inilah Rusia dan China menggerakkan BRICS sebagai kekuatan penyeimbang dalam pertarungan geopolitik global. Pak Muhaimin Iskandar mengatakan pengaruh dunia unipolar diusung Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO ditolak di mana-mana karena memicu instabilitas. Dampak lebih jauh, maka suka atau tidak suka, pengaruh hegemoni Amerika Serikat dan negara-negara NATO terus melemah karena penolakan hampir pada semua kawasan. BRICS pengusung konsep dunia multipolar sekarang pada intinya melakukan serangkaian upaya untuk mendorong dan menciptakan mata uang internasional baru, di mana lebih bisa dipercaya, tidak menjadi instrumen senjata ekonomi dan mempunyai basis dukungan ekonomi yang nyata. Antara lain, pertama, BRICS sedang berupaya mendorong lahirnya mata uang bersama. Kedua, Arab Saudi mendiversifikasi perdagangan minyaknya tidak lagi hanya berbasis petrodolar, tapi mengembangkan juga petroyuan dan menerima pembayaran dalam beberapa mata uang lainnya. Ketiga, demikian juga Uni Emirat Arab mulai mendorong petrodirham. Keempat, Brasil dan Argentina juga sedang bekerja sama untuk mendorong lahirnya mata uang bersama. Kelima, Rusia selain terlibat aktif di dalam BRICS, turut membidani mata uang bersama, juga mendorong permintaan internasional untuk rubel. Menurut Pak Muhaimin Iskandar, proses ini akan terus berjalan maju dengan segala tantangannya, termasuk inisiatif global untuk membangun sistem transaksi internasional baru yang tidak biasa. Kepentingan dari negara-negara tertentu diuntungkan oleh nilai-nilai unipolar. Kita Indonesia juga harus terlibat aktif pada langkah-langkah semacam itu.
Pak Muhaimin Iskandar mengatakan dunia sedang menuju pada multipolarisme di mana Barat tidak bisa lagi mendominasi norma standar dan pengaturan ekonomi politik dunia. Bagaimana menurut kalian, geng? Silahkan komen-komen di bawah. Oke?